selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur dan bersukacita pagi hari ini, di harinya yang Tuhan kuduskan, kita boleh beribadah kembali kepadanya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak pernah berubah, tidak pernah berhenti, bahkan selalu baru setiap hari kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari boleh kita lewati bersama dengan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita, dan bahkan Dia menjadi sumber pengharapan dan perlindungan yang teguh di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini bersama-sama kita akan memuliakan Tuhan di dalam segenap kehidupan kita, keberadaan kita. Kita rindu untuk menyembah Dia. Mengawali ibadah kita pagi hari ini, saya mengajak untuk menaikkan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Sebelum lebih jauh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon pengampunan yang daripada Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan, serta pelanggaran kita di sepanjang hari lepas hari yang kita sudah lewati, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Kita memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kita, memberkati setiap kita. Kita juga menyerahkan Tuhan yang akan menolong setiap kita apabila pagi hari ini ada begitu banyak pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan boleh memberi kekuatan, Tuhan boleh memberi penghiburan bagi setiap kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan,
untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi setiap jemaat-Mu. Jika saat ini kami ada sebagaimana diri kami ada ya Tuhan, semua bukan karena kekuatan, bukan karena kebaikan dan kecakapan di dalam diri kami, akan tetapi semua oleh karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami rindu Tuhan boleh hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami menyadari bahwa tidak ada di dalam kehidupan kami yang tidak mendukakan hati Tuhan. Baik tutur kata kami, sikap hati, perbuatan, bahkan juga pemikiran kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Kau berkenan untuk menguduskan dan menyucikan setiap keberadaan hidup kami, agar kami layak untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan, demikian juga menerima berkat yang daripada-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah acara pagi hari ini di dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati setiap kami. Inilah doa ucapan syukur kami Bapa yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan menjadikan kita anak-anak-Nya. Oleh karena itu marilah tidak ada lagi keraguan di dalam setiap hati kita untuk mengikuti Dia, melayani Dia. Kita percaya Tuhan adalah jalan kebenaran yang memberi kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan kita rindu kita boleh memperkenalkan Dia, Sang Juru Selamat bagi setiap orang yang belum percaya kepadanya. Kita akan pujikan bersama, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kau Allahku, penolong dalam hidupku. Ku ingin semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kiranya ini juga menjadi kerinduan setiap kita, bahwa bukan hanya kita saja yang memperoleh berkat keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi juga kita rindu bahwa setiap orang boleh mengenal Dia sebagai pribadi yang begitu indah, pribadi yang begitu manis, satu-satunya juru selamat, jalan kebenaran dan hidup bagi setiap umat-Nya. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita tidak hanya boleh menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, tetapi pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh dipenuhkan dengan firman-Nya. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan memujikan, penuhkanlah bejanaku. Indah hadirat-Mu, telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita akan pujikan bersama-sama. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Untuk pemberitaan firman Tuhan serta doa kami serahkan kepada hamba-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan September ini merupakan bulan misi sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Untuk bagaimana jemaat kita walaupun sudah melaksanakan tugas misi sejak awal, tetapi secara khusus Sinode menetapkan untuk seluruh gereja-gereja Abdiel menentukan tema menjadi murid Kristus dan menjadikan murid Kristus Yesus. Oleh sebab itu, sejak tahun lalu sebenarnya kita jemaat sudah mulai belajar dari buku pemuritan Kambium, bagaimana kita harus berakar, bagaimana kita harus bertumbuh, dan bagaimana kita harus berbuah. Memang pada tahun-tahun yang lampau kita sudah melaksanakan tugas misi, baik melalui pos-pos PI yang Tuhan karuniakan kepada kita. Juga tahun-tahun yang lalu kita sudah mengadakan doa misi, tetapi karena pandemik COVID-19 ini 1,5 tahun kita tidak bisa melaksanakan persekutuan doa misi. Tetapi kita yakin lewat doa-doa pribadi, lewat doa-doa keluarga, dan di waktu yang mendatang
kita akan lebih serius untuk melaksanakan doa misi. Karena walaupun kita yakin bahwa Allah adalah penguasa tertinggi, sekalipun virus corona sudah merajalela hampir di seluruh permukaan bumi, tetapi di atas segala-galanya Allah tetap berkuasa. Walaupun kita tetap harus waspada, tidak boleh beriman sembarangan, tetapi Tuhan menghendaki kita berdasarkan kebijaksanaan daripada pemerintah melaksanakan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya untuk kita terhindar, walaupun kadang tidak bisa terhindar oleh karena kita lengah sedikit saja, maka terseranglah banyak orang oleh virus corona dan banyak juga yang sudah menjadi korban. Tetapi syukur jikalau pada minggu yang lalu Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa lewat protokol kesehatan yang terus-menerus dihimbau oleh pemerintah mulai meningkat kesadaran daripada masyarakat sehingga mulai berkurang. Pada bulan-bulan sebelumnya rata-rata hampir semua daerah level 4, tetapi sekarang sudah menurun, ada yang level 3, ada yang level 2. Mungkin hanya satu daerah saja yang masuk level 2. Walaupun demikian, Presiden Jokowi memperingati bahwa pandemik COVID-19 ini mungkin masih berlangsung beberapa tahun mendatang. Bahkan ada virus-virus variasi baru yang mungkin lebih ganas. Oleh sebab itu, walaupun kita bersama-sama sudah berusaha untuk menurunkan tingkat korban daripada COVID-19, tetapi tetap protokol kesehatan ini harus menjadi tatanan baru, harus menjadi budaya baru. Walaupun tidak menyenangkan, kita harus berbicara, kita harus berhubungan dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar kita, harus dengan masker, harus dengan jarak. Tetapi bagaimanapun juga inilah budaya baru untuk mencegah kita dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu sidang jemaat yang kekasih, walaupun lewat COVID-19 ini banyak kesulitan-kesulitan, baik kesehatan kita terancam sewaktu-waktu, demikian juga ekonomi kita mengalami kesulitan yang sangat besar. Pribadi-pribadi bahkan pengusaha-pengusaha banyak yang mengalami kesulitan besar sehingga terpaksa mereka harus PHK banyak tenaga-tenaga kerja. Oleh sebab itu saudara-saudara kekasih, biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan, tetapi juga melaksanakan protokol kesehatan, himbauan dan arahan daripada pemerintah untuk bagaimanapun juga kita harus menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga bangsa negara kita dari ancaman COVID-19 ini. Walaupun memang menghambat juga diantaranya ibadah gereja, hampir 1 tahun kita harus mengadakan ibadah online, ibadah melalui liturgi dan sebagainya. Walaupun pada waktu menurun ada kemungkinan kita kembali mengadakan ibadah di gereja, tetapi begitu meningkat terpaksa kita harus mengadakan ibadah online dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menyesuaikan diri dan harus senantiasa berkreasi untuk bagaimana kita harus mengatur pelayanan kita, ibadah kita sedemikian rupa supaya tetap tugas tanggung jawab kita untuk beribadah kepada Tuhan bisa dilaksanakan. Juga tugas misi tidak bisa terhentikan sekalipun ada ancaman COVID-19, tetapi tugas misi Allah harus tetap kita laksanakan dengan berbagai cara melalui medsos dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mempelajari diutus untuk melayani. Minggu lalu Pendeta Petrus sudah menyampaikan
diselamatkan untuk melayani, dan minggu-minggu mendatang kita akan belajar melayani melalui doa. Berikutnya melayani melalui dana, dan terakhir kita mempelajari melayani melalui daya. Untuk hari ini kita akan mendasari tema diutus untuk melayani, Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian, akan saya bacakan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah mengaruniakan firman Tuhan menjadi dasar bagi kehidupan kami, kepercayaan kami, terlebih lagi dasar bagi tugas tanggung jawab kami dalam mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan misi Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh memahami sebagian daripada kebenaran firman Tuhan dalam doa yang Yesus Kristus ucapkan pada waktu sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Satu doa yang sedemikian penting, satu doa yang sedemikian dalam, hanya sebagian demi sebagian kami dapat mempelajarinya. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, mohon Roh Kudus saja yang menaburkannya itu dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku, pada bulan April yang lalu, pada saat kita memperingati kesengsaraan dan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus, kita sudah mempelajari keseluruhan Yohanes pasal 17. Walaupun tidak mungkin mempelajari ayat demi ayat, tetapi 4 pokok dalam pasal 17 ini kita sudah mempelajari. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari kembali apa yang Tuhan Yesus Kristus doakan untuk bagaimana para murid juga harus melaksanakan tugas misi ini. Walaupun doa Tuhan Yesus Kristus dalam pasal 17 ini adalah doa yang dipanjatkan di hadapan para murid-murid pada waktu itu. Dan bagi para murid-murid pada waktu itu sebagai pesan, sebagai doa sebelum Yesus Kristus disalibkan. Tetapi Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa doa ini bukan hanya untuk ke-12 murid pada saat itu saja, tetapi untuk murid-murid yang mendatang dari zaman ke zaman, mereka yang mendengar berita Injil yang disampaikan oleh para rasul, kemudian berkembang, maka tugas misi ini harus kita laksanakan. Kita diutus untuk melayani pekerjaan misi Allah. Oleh sebab itu, sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita ini harus kita laksanakan secara keseluruhan bersama-sama. Pertama bersama dengan Allah, kedua bersama dengan seluruh umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di muka bumi. Walaupun kita tidak secara langsung bekerja sama dengan mereka, tetapi kita yakin bahwa jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus Yesus dan GKA Sabda Mulia merupakan bagian daripada tubuh Kristus Yesus itu, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kedewasaan kita, sesuai dengan karunia dan talenta yang kita miliki, kita melaksanakan tugas panggilan misi yang Tuhan utuskan kepada kita juga. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, seperti tubuh kita terdiri dari banyak anggota,
ada bagian kepala pun ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, masing-masing mempunyai fungsinya untuk bekerja bersama-sama. Demikian juga tubuh kita, ada kaki, ada tangan, dalam anggota tubuh kita ada begitu banyak organ dan semuanya harus merupakan satu kesatuan. Masing-masing mempunyai posisi dan karunia-Nya masing-masing dan harus bekerja bersama-sama. Demikian juga dengan tugas misi. Terlebih lagi lewat pandemik COVID-19 ini sepertinya sedemikian terhambat. Tetapi kita yakin Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita, khususnya lewat medsos, lewat IT. Ternyata Tuhan dapat memakai kita lewat medsos, lewat WA, lewat YouTube, lewat macam-macam medsos. Kita bisa memberitakan firman Tuhan, kita bisa memberikan kesaksian. Bersyukur lewat YouTube yang saya juga baru belajar dan harus belajar bagaimana menggunakan internet yang merupakan alat yang sangat penting dalam masa pandemik ini. Ya, saya tadinya hanya menggunakan WA, menggunakan foto dan menyimpannya sebagai koleksi dan membagikannya kepada teman-teman, sanak saudara. Tetapi mau tidak mau sekarang untuk bisa mengikuti sidang sinode, untuk mengikuti rapat majelis, untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, kita harus melalui Zoom. Demikian juga dengan hubungan dengan saudara-saudara kami yang terpencar begitu jauh, untuk bisa tetap ada hubungan di antaranya lewat Zoom. Kami, kakak, adik dan sebagainya bisa berbincang lewat Zoom sebagai salah satu sarana yang sangat luar biasa. Justru khotbah-khotbah kita dan khotbah-khotbah gereja-gereja lain bisa terekam di dalam YouTube, dan kita walaupun memang tidak bisa mendengar langsung khotbah di dalam gereja kita sendiri, tetapi lewat YouTube kita bisa menikmatinya, bahkan juga khotbah-khotbah dari gereja-gereja lain, dari hamba-hamba Tuhan lain. Kita bisa mendengarnya, sehingga pada hari Minggu itu kita bisa saja mengikuti 2-3 kali ibadah online, sehingga memperkaya iman dan hidup kita untuk bagaimana dalam menghadapi pandemik ini. Kita tetap tegar, kita tetap semangat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kita harus bisa mengenal akan situasi, kondisi, budaya baru, tatanan baru atau new normal. Kita harus menyesuaikan diri dan harus mencari kreasi-kreasi baru untuk bagaimana tugas misi kita, tugas ibadah kita, tugas keluarga kita, tugas bermasyarakat kita dapat kita gunakan melalui medsos di antaranya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang sangat mulia Tuhan karuniakan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Satu tugas yang demikian mulia, Yesus menyamakan dengan tugas yang Bapa berikan kepadanya untuk dia bagaimana menyelamatkan manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Dan atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini, bagaimana kita harus memberitakan Injil dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Injil dapat diberitakan. Misalnya, saya senang dengan YouTube dari Pendeta Stephen Tong. Dia katakan seminar-seminar yang diadakan biasanya untuk lokal di Jakarta saja, tetapi sekarang lewat YouTube, lewat Zoom, seluruh dunia bisa saja mengikuti. Kami yang di Wulingi, kota kecil, dapat sering-sering juga mendengar khotbah beliau. Dan lain-lainnya kita bisa menikmati. Bahkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Walaupun sepertinya penginjilan pun terhambat. Tetapi kita tahu Roh Kudus tetap bekerja. Menyadarkan banyak orang, di antaranya mereka sadar. Mereka membutuhkan Kristus Yesus. Walaupun sebelumnya mereka mempunyai agamanya sendiri, tetapi setelah mereka sadar, mereka membutuhkan juru selamat. Bahkan
kadang-kadang Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada orang-orang itu yang tadinya begitu fanatik. Tetapi karena waktu mereka krisis kesehatan, mereka krisis usaha mereka mengalami stres yang demikian berat. Mereka cari pertolongan menurut agama mereka, tetapi tidak terjawab. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka, menyampaikan kasih mereka dan kuasa Yesus Kristus kepada mereka, dan mereka akhirnya sadar bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang hidup. Ada banyak pertobatan yang terjadi di daerah-daerah, baik di Padang, di Madura, di Aceh, di Toraja, bahkan di India, di Afghanistan. Dalam keadaan yang berat pun pekerjaan Tuhan tetap terlaksana. Kita mendapatkan berkat lewat YouTube itu sehingga menguatkan iman kita bahwa pekerjaan misi tidak bisa tertahan, tidak bisa terbendung oleh COVID-19. Walaupun COVID-19 juga digunakan oleh iblis untuk menakut-nakuti kita manusia untuk tidak melaksanakan tugas misi. Tetapi Allah tetap bekerja dan Tuhan mau supaya kita pun terus bekerja sesuai dengan karunia kita, sesuai dengan alat-alat sarana-sarana yang bisa kita gunakan. Misalnya WA, kita mengirim kata-kata ucapan selamat pagi dengan kata-kata rohani. Itu bukan ditujukan kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat, tetapi kepada teman-teman lain yang belum mengenal Tuhan. Tetapi kita tahu teman ini ada keterbukaan. Kita kirim khotbah-khotbah, kita kirim WA-WA yang dapat menyadarkan mereka untuk mereka juga mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Melalui medsos ini juga kita dapat memakainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, biarlah tugas pengutusan Tuhan dalam kehidupan kita ini kita terus dapat laksanakan, terutama lewat doa. Sekalipun persekutuan doa misi di gereja tidak bisa kita adakan, tetapi ada banyak persekutuan-persekutuan lewat Zoom, bukan hanya di satu kota saja mereka berhimpun mengadakan persekutuan doa bersama, tetapi dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri pun bisa mengikuti persekutuan doa misi atau doa khusus bagi bangsa negara kita. Maka pada bulan-bulan atau minggu-minggu mendatang, kami sedang bergumul, sedang merundingkan dengan Pak Buyu yang sedemikian teliti, yang sedemikian tekun. Setiap hari dia memberitakan tentang suku-suku terasing yang harus didoakan. Demikian juga tentang negara kita yang ekonominya, kesehatannya sedang terancam sedemikian. Lewat doa-doa melalui medsos ini kita bisa mendukungnya, dan saya yakin Tuhan mendengar doa-doa kita. Sekali lagi, Tuhan yang berada di atas segala-galanya, Dia yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi, melebihi segala kuasa-kuasa lain, baik kuasa iblis maupun juga COVID-19 yang walaupun sudah merajalela di dunia, tetapi Allah tetap yang tertinggi dan Allah bisa menggunakan semuanya itu untuk kebaikan daripada kita, bahkan untuk keselamatan bangsa-bangsa, suku-suku, kaum, bahasa yang menjadi kerinduan daripada Allah Bapa, kerinduan yang terdalam daripada Yesus Kristus, kerinduan daripada Roh Kudus, bagaimana suku-suku bangsa-bangsa ini dapat dimenangkan lewat Injil yang diberitakan dengan berbagai cara kepada mereka. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang kekasih, biarlah kita menyadari dan tetap berupaya sebagai jemaat. Kita harus melaksanakan tugas misi kita karena kita diutus untuk melayani misi Tuhan lewat berbagai cara, lewat doa, lewat dana, lewat daya yang akan terus kita pelajari terutama minggu-minggu mendatang. Terlebih-lebih lagi yang harus kita laksanakan sepanjang umur hidup kita. Memang tugas misi bukan satu hal yang mudah, sedemikian kompleks, tetapi tahap demi tahap kita belajar dan belajar, kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita sebagai jemaat GK Sabda Mulia Welingi. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala.
Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dalam segala keterbatasan, dalam segala kesederhanaan, kami sebagai jemaat GK Sabda Mulia, kami sudah mendengar, kami sudah belajar bagian daripada tugas misi yang Tuhan utuskan kepada kami, untuk kami yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Wulingi, bisa melaksanakan tugas misi kami lewat doa, lewat dana, lewat daya, sebagaimana Tuhan sudah memakai beberapa pemuda-pemudi jemaat kami untuk terpanggil menjadi hamba Tuhan, dan sekarang mereka melayani di berbagai tempat. Itulah bagian dari tugas misi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu untuk kami melaksanakan tugas misi yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih luas, untuk tugas misi bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku, bagi kaum yang belum mengenal Tuhan, dapat kami jangkau, terutama lewat daya, lewat dana, dan terutama lewat doa yang kami harus doakan bersama-sama maupun pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk melaksanakan firman Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini boleh bersama-sama kita dengarkan. Biarlah firman yang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menolong setiap kita untuk hari lepas hari boleh semakin mengasihi Dia, semakin sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan memujikan bersama. Ku melayani Yesus. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidup.
memberikan persembahan untuk Tuhan, kita akan mengiringi dengan memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengaliri waktu hujan, mengaliri waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh hamba-Nya. Sidang jemaat, di akhir daripada ibadah kita di rumah masing-masing, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin.